magister ekonomi, magister teknik. Yang lainnya tidak tampilnya. Oh, nanti kan itu. Monggo Bapak, kami persilakan. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berada di Masjid Mutakin ini dalam rangka untuk menguatkan lagi keimanan kita, menambah lagi ilmu kita. Karena Allah punya janji, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan ketika Allah sudah menyatakan pada ayat tersebut bahwasanya orang yang menikah akan diberikan ketenangan, ternyata ada orang yang sudah menikah masih enggak tenang, terus dibujuk tapi itu semusrek mawon gitu kan, diusrek macam-macam gitu kan, urusan macam-macam dengan berbagai macam fitnah dan seterusnya. Maka Allah memberikan tambahan yang melalui nabinya, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum, suatu perkumpulan, suatu masyarakat, suatu warga mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, pasti Allah akan memberikan as-sakinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka yatuna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Jadi ngumpulnya di masjid enggak semata-mata ngumpul, tapi di situ dalam rangka untuk membaca Quran dan mempelajari isinya. Itu yang kita kenal dengan majelis ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik atas ilmu, dan wasilahnya adalah majelis ilmu. Artinya ketika orang itu masih mau bermajelis ilmu, dia akan ngerti mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, dan sisanya adalah tinggal didakwahkan. Nabi SAW mengatakan, innakum tatimuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian itu menyempurnakan 70 umat yang pernah keluar, yang terbaik itu kalian, yang paling mulia. Bahkan nanti dalam bab surga, panjenengan semua itu adalah umat yang pertama masuk surga di kalangan manusia seluruhnya sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Oleh karena itu panjenengan patut untuk berbangga, dan di atas kebanggaan itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena ketiadaan ilmu akan melahirkan TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Dan itulah yang kemudian menjadikan ikon yang sangat bagus dari gerakan Muhammadiyah, bagaimana kemudian Islam yang dibumikan di Indonesia itu harus tidak terkontaminasi TBC. Dengan TBC lah bukan yang angel tuh. Nah, makanya yang paling aman itu sehat. Jadi seorang muslim tidak boleh terkontaminasi TBC itu. Makanya bapak saya itu ya punya histori dengan Muhammadiyah. Saya pegang KTA Muhammadiyah. Istri saya dosen Umuka Karanganyar. Artinya ya kami secara kekeluargaan yang masih Muhammadiyah gitu kan. Memang secara aktivitas keseharian mungkin tidak ada di kepengurusan, tapi secara istilahnya, secara hati ya, keanggotaan, hatilah yang paling khusus keanggotaan G. Bahasanya saya termasuk yang kalau ceramah kemana-mana ya branding saya ya anti TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada acara-acara seperti ini yang intinya adalah ngajak kebaikan, melarang pada yang buruk, maka Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong pada dosa dan melampaui batas. Makanya di Masjid Al-Ikhlas Karangturi yang pada waktu itu saya diagendakan yang Kelalen ngapunten. Niku ada sebuah poster kecil bagus tulisannya. Tulisannya niku sehari tanpa dosa itu nggak mungkin buat kita, tapi semenit tanpa dosa mungkin. Kapan? Ketika panjenengan ada di dalam masjid. Kalau kita di dalam masjid kan logikanya umumnya harusnya kan kita nggak mungkin berbuat dosa. Tapi nek anti enten gini berarti pun kebablasan wong ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk
menyengkuyung kebaikan ini, maka kita juga diminta untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wastabir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Maka perintahkan pada yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, dan sabarlah atas yang apa yang menimpa kamu. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam kebaikan, dalam majelis ilmu kita diminta oleh Allah untuk bersabar. Ya memang capek, artinya harus naik jenengan ya dadak seragam toh, berarti kan dadak ngubah sik klamine. Engko nek beda dhewe engko tak dikira ketua PAC gitu. Maka nggih harus dilampahi kalau memang kesepakatannya seperti itu. Karena al-adah al-muhakkamah, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kesepakatan selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa dijadikan hukum. Dan ketika panjenengan mengenal atau mengerti hukum-hukum dalam Islam, dan hukum dalam Islam itu banyak, sampai saya itu banyak kajian itu, dan setiap kajian itu beda-beda. Itu ketika muncul lagi tawaran lagi yang baru, saya iyakan. Niku minta kitab yang lain lagi, enten mulai kitabnya itu. Artinya ketika kita kemudian mengkaji atau mengajarkan atau mempelajari semua kitab ulama, maka umur kita niku jane boten cukup jane. Waktu kita nggak cukup. Tapi yang harus kita pahami, selama kita tiap hari menambah ilmu, tiap saat menambah ilmu, atau rutin seminggu sekali atau mungkin selapanan sekali, maka itu masih lebih baik daripada 3. Dan orang yang kemudian akhirnya ngerti hukum, yang awalnya ini nggak ngerti halal apa haram, terus jadi ngerti ini halal ini haram, maka Allah mengatakan may yuridillahu bihi khairan, melalui nabinya yufaqihu fiddin. Nabi bersabda, barang siapa yang kemudian Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan paham tentang agama. Jadi kepahaman kita tentang hukum-hukum dalam agama kita ini akhirnya menjadikan kita orang-orang yang diinginkan kebaikan. Jadi diinginkan kebaikan itu enggak selalu sifatnya adalah soal dunia, enggak selalu sifatnya soal harta. Penaknya apik ya nek di okeh, di mobil, boten. Ternyata Nabi merumuskan bahwasanya kebaikan itu di atas ilmu. Panjenengan tambah ilmu, tambah paham apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak, apa yang halal, apa yang haram, nah itulah kebaikan. Dan Allah menjanjikan yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah menjanjikan kalau orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, apalagi sudah berilmu tur beriman. Tambah itu derajatnya di mata Allah, tambah baik. Karena jangan akan dapati ternyata ada orang kafir yang tidak mau beragama, berakidah Islam, tapi jane ya wong pinter, profesor, doktor, tapi tidak beragama Islam. Kemudian ilmu disebutkan dalam sebuah riwayat ketika panjenengan mendapatkan ilmu, faja'a rajulun, lalu didatangkan seorang rajulun ketika Abu Darda ada di masjid Damaskus. Ya Abu Darda, rajulun itu berkata, wahai Abu Darda, ini jituka min madinati Rasulillah SAW. Bahwasanya aku datang kepadamu dari ini jituka min madinati Rasulillah SAW. Aku mendatangi kamu di mana kamu itu dari kota Nabi SAW. Kemudian balaghoni li hadisin annaka tuhaddisu an Rasulillah SAW. Tolong sebutkan kepadaku satu hadis yang memang kamu riwayatkan dari Nabi langsung. Jadi kamu itu dari Madinah ketemu Nabi, dulu bergaul dengan Nabi dan cerita sahadis yang memang kamu dengar langsung dari Nabi. Majitu li hajatin. Aku tidak datang karena suatu keperluan kecuali itu tok. Qala kata Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk nambah ilmu agama tentunya, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Artinya kalau kalian dengan hari ini bingung jalan menuju surga kemana, maka tentu jalan menuju surga yang terbaik adalah dengan majelis ilmu. Jadi jalan menuju surga yang terbaik adalah majelis ilmu. Gampangnya ketika panjenengan atau saya lah gitu, tadi Nawa sampai ditelepon Pak Rohmat berkali-kali. Jadi lewat jalan dari Pekonang ke sini tuh ternyata lubangnya banyak, tur macet gitu kan, karena tergede-gede gitu kan. Nah kalau misal nembe kena alangan, misal kecelakaan, alhamdulillah gitu, terus kalau meninggal dalam, insya Allah saya langsung masuk surga. Dengan catatan saya kesini niatnya ikhlasillahi ta'ala. Makanya panjenengan kalau ada majelis ilmu, apalagi majelis ilmunya jelas tidak mengajarkan tahayul, bid'ah dan khurafat, mang budal, betul pun mulai pun budal, cuma nang segede lo untuk berkat gitu. Nah,
Gak sampai di situ. Kemudian Abu Darda mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talabil ilmi. Dan para malaikat itu akan mengembentangkan sayapnya, naungi jenengan gitu kan. Karena ridho pada orang-orang yang bermajelis ilmu. Dan saya malaikat itu disebutkan tentang sifat Jibril sebagai malaikat yang terbesar, punya sayap itu 600 Bu. Dan ketika Jibril dalam bentuk aslinya menampakkan diri, begitu sayap ini dibuka, ini nutupi pandangan ufuk timur dan barat, utara dan selatan, boten ketok saking gede. Makanya orang-orang yang kemudian dinaungi oleh malaikat, insya Allah ketika ada masalah tiba-tiba enten pitulungan. Tentu pitulungan datangnya dari Allah melalui wasilah malaikat. Jangan keliru. Enten wong diceritani ngono terus jaluk ini malaikat. Enten daerah Banten Jibril jaluk duit. Niku mboten kleru, mboten bener nggih ngoten niku. Ketinggalan memang telas iki, Pak. Iya. Yes. Iku enten kabel malah. Nggih. Kemudian disebutkan lagi wa innal alim, dan adapun orang yang dapat ilmu atau ngerti ilmu, artinya jenengan dapat ilmu jadi tahu halal haram. Nggih. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi disampaikan oleh Abu Darda, la yastaghfiru lahum man fis samawat wa man fil ard. Maka akan dimintakan ampun oleh makhluk Allah yang di langit. Di langit itu kebak malaikat dan tidak tersisa tempat di langit satu jengkal pun kecuali ada malaikat yang bertasbih. Niku malaikat sak pirang-pirang ndongake jenengan. Kemudian wa man fil ard, ten bumi niku nggih menungso kathah, nek menungso. Makhluk Allah selain menungso kan nggih sanese kathah. Artinya ada binatang, ada bakteri, ada yang kecil-kecil. Kemudian wal hitanu fi jawfil ma. Bahkan yang di dalam air, semua kewan-kewan, semua makhluk, semua ikan yang ada di dalam air memintakan ampun buat panjenengan yang mau merelakan sebagian waktunya untuk bermajelis ilmu. Jadi jenengan ningali napa lepen niku enten kok cetul sak pirang-pirang niku nyuwun ke ngampun jenengan kalau jenengan mau bermajelis ilmu. Aku ora ngerti Mas nek wae istighfar niku bab gaib. Jadi enggak semua makhluk Allah manusia itu bisa ngerti bagaimana percakapan para binatang. Wa inna fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang yang punya ilmu dibandingkan dengan orang yang jahil tapi ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dan seluruh bintang-bintang. Jadi bulan purnama gede, bintang-bintang kecil itu menurut pandangan kita di bumi lebih terang gitu kan. Kemudian wa innal ulama warasatul anbiya, dan orang-orang yang diberikan ilmu itulah yang mewarisi para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan harta benda, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhodahu akhoda bihaddin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, para orang yang mengajarkan ilmu dan panjenengan menjadi orang berilmu, maka hakikatnya dia menjadi mengambil bagian yang sangat besar. Sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan keutamaan atau perbedaan ilmu dengan makan. Jenengan kalau nggak makan, kata Ibnu Qayyim, paling-paling ya mati kan tentu. Tapi kalau kemudian jenengan tidak berilmu, mungkin mati ini nggak segera, lama karena makanan tercukupi. Tapi ketika tidak di atas ilmu, maka matinya menjadi su'ul khotimah dan bisa masuk neraka. Apalagi sudah kesenggol urusan TBC tadi, tahayul, bid'ah, urufat, yang mana tiga ini mengantarkan pada gerbang kesyirikan. Bagaimana kemudian bisa masuk surga ketika orang itu berbuat kesyirikan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah enggak akan pernah mau mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, tapi ampunan bisa diberikan kepada selain pelaku kesyirikan. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus jenengan hayati bahwasanya kita sebagai orang Islam secara umum, secara khusus panjenengan yang ada di Muhammadiyah itu harus paham bahwasanya tidak boleh terlibat dalam tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, setelah panjenengan jumeneng mendengarkan ilmu, maka tahapan berikutnya adalah mengamalkannya. Mengamalkannya, Allah sampai mempertanyakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa kamu nyuruh orang berbuat baik, ning kamu kok melupakan dirimu sendiri? Padahal wa antum tatlunal kitab, padahal kamu itu membaca Alkitab. Memang ini konteksnya pada ayat untuk orang-orang ahli kitab, tapi ini juga bisa kena ke kita.
Artinya mereka punya karakter baca kitabnya tapi nggak dilakoni gitu kan. Banyak jangan mau ngomongkan soal sisi mana itu banyak gitu kan. Hatta urusan akidah sekalipun di dalam Alkitab itu tidak ada satupun ayat yang menyatakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, tuh nggak ada ayat yang ngoten niku. Tapi dilakoni. Termasuk napa tentang perayaan hari raya mereka tanggal 25 Desember itu nggak ada satupun ayat yang menyatakan itu, tapi dilakoni. Sebaliknya, larangan-larangan yang dilarang malah nggak dilakoni, seperti nutup aurat itu ada. Disebutkan bagaimana kemudian wanita yang tidak menutup kepalanya itu tidak boleh masuk ke bait Allah, nggak boleh masuk ke gereja dan seterusnya, nggak boleh masuk ke kuil gitu kan, ke rumah Allah gitu kan kalau bahasanya. Itu tapi nggak dilakoni gitu kan. Maka itulah yang dilakukan oleh ahli kitab. Makanya ahli kitab itu di dalam Quran surat Al-Fatihah itu disebut sebagai al-maghdub wad-dhalin. Al-maghdub itu orang yang termurkai, yaitu orang Yahudi yang mana dia punya ilmu ning megah nglakoni. Wad-dhalin itu adalah orang Nasrani yang dia nggak punya ilmu ning tetap ngegas nglakoni. Makanya di sini ayat ini memang konteksnya adalah kepada orang-orang ahli kitab, tapi kenapa ada di dalam Quran? Agar kita mengambil ibrah, jangan sampai kita punya sifat kayak ahli kitab. Makanya kita diminta untuk bermajelis ilmu, dan majelis ilmu akan menenangkan hati dan pikiran kita, mendapat rahmat Allah, mendapatkan hidayah, dinaungi malaikat, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi dan di air. Tapi sisanya setelah kita punya ilmunya kita harus mengamalkan. Dan pengamalan yang paling wajib itu ya di rumah tangga. Jadi kalau panjenengan sudah belajar ten mriki putrane sing setri mboten dijak. Nah, kemudian dalam belajar ternyata wajib kudungan. Ya ampun Bu etok sing kudungan, anake ya dikudungi. Ada ngulo ningali ibuke kudungan apik tapi anake brondolan gitu kan. Pas dikandani, "Bu, anake ora dikudungi walatatan." Wong brondol rong payu kok meneh dikudungi. Lah iki anak apa dodolan to? Banyak itu saya temui kayak gitu kan. Makanya jangan berpikir seperti itu, ngoten nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyatakan benci sama orang yang kemudian ngerti ilmu tapi enggak mau melakoni. Ya ayyuhalladzina amanu limma taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, ngopo kowe ngomong ora mbok lakoni? Amat besar kebencian Allah pada kalian ketika kalian ngomong tapi enggak dilakoni. Makanya ketika kita ngerti ilmunya kita lakukan. Contoh niki yang mungkin sering kita tahu, sering kita dengar. Nabi mengatakan apa? Matlul ghaniyi dulmun. Matlul ghaniyi dulmun. Nah, orang yang menunda bayar utang niku dolim. Nah, wedit gitu kan. Wah, iki nek tak saurke maneman iki. Tak nggone jajan sik. Padahal Nabi mengatakan menunda pembayaran utang padahal mampu, nah itu dolim. Ad-dulmu dulumatu yaumal qiyamah. Yang mana namanya dolim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Padahal panjenengan butuh cahaya untuk melangkah di atas sirat. Ibarat jenengan napa melangkah ten dhuwure wot-wotan. Cara mbiyen kan kerteke king kayu napa king pring ngoten niku to. Niku nek lunyu nggih mleseti wong sirat niku sifate lunyu. Terus nawa mulai niku pomo dawa tur peteng jenengan nek salah melangkah nggih cemplung gitu kan. Makanya kita itu butuh cahaya. Orang-orang beriman akan dikasih cahaya, orang-orang munafik juga akan dikasih cahaya. Tapi begitu sampai tengah cahayanya orang munafik dipateni, akhirnya mereka kecemplung. Nah, kita sebagai orang beriman tentu kita nggak boleh berbuat kesyirikan, nggak boleh berbuat kekufuran, nggak boleh buat kemunafikan. Harapannya kita dikasih cahaya, tapi jangan ditambahi dengan kedoliman. Salah satu bentuk kedolimannya adalah ning wau. Nah, wis iso bayar utang ning mboten ndang dibayarke. Atau mungkin etok-etok lali, kan ngoten niku to sok-sok. Nah, niku mboten kula taat, alhamdulillah gitu kan. Artinya kita di sini benar-benar saling introspeksi diri, termasuk saya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bermanfaat tentu adalah ilmu yang diamalkan. Makanya Nabi itu berlindung dari ilmu yang enggak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau jenengan ada majelis yang di situ nggak bermanfaat, nah, maka kita juga nggak usah nimbrung gitu kan. Jadi kalau misal jenengan rewangan niko, nah, do ngumpul tau sambil ndeplok nopo gitu, ndeplok lombok, ndeplok macam-macam atau ngirisi nopo gitu kan, maka nggih fokus mawon sama yang dideplok gitu kan. Tapi kok kemudian ngomongnya deplok lombok ora halus, yang tanggane wis halus gitu kan.
Nah, maka kita harus introspeksi, ini majelis apa ini? Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai kemudian menambah lagi dosa kita, bukannya nambah pahala, bukan nambah kebaikan, malah nambah dosa. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan ilmu, Allah mengatakan pada Quran surat Tur ayat 16, "Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sesuatu itu akan menjadi pahala kalau dikerjakan. Punya ilmu sholat, nggih sholat. Duwe ilmu netok ning ra sholat nggih enggak berpahala, malah dosa. Nah, nanti ketika kita mau puasa, maka kita diminta untuk mencari ilmu tentang puasa, merefresh lagi. Harapannya agar nanti pas puasa kita berjalan di atas ilmu, sehingga para ulama dulu mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama asru ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amalu bihinna. Ini kaidah dalam belajar tafsir. Beliau mengatakan dulu kami itu kalau belajar tafsir ayat, 10 ayat kami pelajari maknanya apa, maksudnya apa, kami amalkan. Habis itu baru lewat lagi, baru nambah lagi ngoten. Nah sekarang kita belajar 10 ayat tiap pertemuan gitu, mungkin tiap pertemuan 10 gitu. Nek ngamal kene nggih mboten ngertos. Artinya kita harus kembali kepada bagaimana kebiasaan pendahulu kita yang sholih, malah salafun sholih, bahwasanya mereka itu giat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan sesuai kemampuan. Ittaqullah mastata'tum kalau konteksnya perintah. Kalau konteksnya larangan ditinggalkan semuanya. Makanya begitu larangan haram homer itu datang, homer niku mboten wis tak buat sithik, tak simen sithik mboten, ditumplak kabeh. Sampai Madinah niku banjir homer diceritakan atau dikisahkan sampai setinggi mata kaki. Itu menunjukkan benar-benar keimanan, ketakwaan mereka yang luar biasa karena terbingkai di atas akidah yang dibumboni, yang dilapisi dengan ilmu. Makanya ada seorang teman itu cerita sama saya, "Tat, saya punya temen, pripun? Dia cerita, aku ki mbiyen ra salat, ning saiki wis salat. Tapi siji sing ra iso tak tinggalke. Apa kuwi? Mangan iwak asu lho ra iso. Mergone enak ngomong. Aku nek ra mangan iwak asu lemes gitu." Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana idza doni abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku. Ketika hambanya ini memprasangkai kalau enggak makan daging anjing itu lemes, ya lemes tenan. Padahal ada orang lain yang bisa seger, bisa kuat, bisa sehat dengan makan daging yang lain. Berapa banyak orang yang makan daging anjing? Kan enggak banyak. Berapa banyak orang yang makan ayam, makan daging kambing, makan daging sapi malah seger waras. Ya harusnya kan dia ngikut yang banyak, bukan kemudian dia gawe rumus dhewe. Ketika dia gawe rumus dhewe, ya akhirnya Allah memberikan ya wis nek karepmu ngono nyok gitu kan. Sama halnya dengan tadi utang piutang. Dia kemampuan buat nyaur, tapi dia mikir gini tak sahur baru aku ora didit. Ya memang itu akhirnya nanti yang dikasih. Ya wis gandeng ra nyaur ya wis ora didit gitu kan. Sehingga akhirnya megah nyaur. Begitu sudah megah nyaur, bener-bener enggak punya duit. Yang dia pikirkan piye carane ngindari tanggane, ngindari koncone yang diutang itu tadi. Akhirnya muncullah permusuhan dan disitulah setan bermain, kemudian silaturahmi terputus, dijak pengajian ra tau mangkat. Nah, maka ini sebab akibat ini jenengan harus pahami. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Ad-Dahabi mengatakan pada zaman itu, wa amal yaum, pada hari ini, fama bagiya minal ulum al-qalil, ilmu agama itu tinggal dikit, illal qalil, kecuali dikit, fi unasil qalil, pada manusia yang sedikit yang mau belajar. Makanya alhamdulillah panjenengan itu termasuk yang terpilih sedikit. Nah, kemudian ma'aqallu may ya'mal minhum bidzalika al-qalil fasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya walaupun kita itu termasuk yang sedikit, syukurilah itu sebagai nikmat Allah dan cukupkanlah Allah itu sebagai yang melindungi kita. Makanya tadi pagi itu sebenarnya dari hari Jumat. Jadi saya pas mau ngisi pengajian tentang kitab tauhid, bapak umur 70 tahun datang. Tat, saya pengen ketemu sama jenengan. Sagete kapan? Kula bar subuh, bar maghrib, bar isya enten niku, Pak. Mungkin longgare Senin. Kula mikir kula Senin niku mlebet gitu kan. Mlebet kantor mboten prei. Ternyata tanggal merah tur kula enten pengajian ten Boyolali. Jadi kula lali bener-bener lali. Jadi bapak ini Senin niku dugi. Terus Selasa dia nyegat saya di masjid. Pas saya keluar dioyak itu. Tat, pokoknya saya harus ngomong. Oh nggih. Saya sampai rumah beliau. Tonton dalam jenengan men nek rumah kula lak rame cah cilik-cilik. Sampai di rumah beliau, dia bercerita bagaimana dia itu terlilit utang sampai rumahnya diambil sampai nggak punya apa-apa dan seterusnya. Ya saya coba ngasih masukan yang saya tahu, yang saya bisa dalam rangka untuk meringankan beban yang bersangkutan.
Nah, terus saya iseng-iseng nanya, Pak, ten iki piyaine enten pinten? Enten 6. Anak perempuan 2, putu perempuan 2, istri perempuan 1, dia sendiri 1. Jadi laki-laki 6 orang, dia laki-laki satu-satunya. 70 tahun gitu kan. Nah, terus saya tanya, "Lah niki putra-putra niki ten pundi?" Anak-anak sing barep glidik tak nggih balike jam 7. Nah niki anak sing nomor loro kalih putu sing gedhe niki kan putune kalih anake ini kan meh undha-undi kuliah semester sekawan kali semester 6. Enten ten omah, kok mboten ketinggal, tesih tilem to? Nggih. Lho, iki wis padang lho, Pak. Wis meh jam 6 lho. Kok jek turu? Napa jenengan mboten ngertos to? Wasta'inu bisabri was salat. Nyuwun tulung niku kepada Gusti Allah dengan sabar dan salat. Lho jenengan ra gelem salat, anake ra dijak salat ning masjid dhewe, saleh dhewe, mboten pareng ngoten niku. Nah, terus gimana jenengan mau berharap pertolongan dari Allah? Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Maka perintahkan keluargamu untuk sholat, sabar dalam merintah. Jadi ampun kapok ngongkon pisan tok wis sampai ada kepala rumah tangga niku peh rumangsa anake dilebokke pesantren, anake ra salat dijarke. Lah ora Bu, eleke to, Bro gitu kan. Ala wis ben dhek wis ngerti kok dosa karo ora. Lho piye to? Lah jek tinggal sama bapake engko sik dhewe tekoki pake lah gitu kan. Makanya jenengan ampun ragu niku putrane nek jenengan bugah napa jenengan brujuk mboten apa-apa. Mboten usah mikir engko nek nesu kok aku pas tuwa radio peni kula kandhani Bu. Putra jenengan nek ra terbiasa salat, mungkin nek nganti gedhe ra salat, padahal jenengan ngarep-arep melu dhek, jenengan malah sadurunge arep-arep pas jenengan pun dibuat dhisik gitu. Karena orang-orang yang kemudian tidak mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan pernah ngerti apa arti bakti pada orang tua. Maka pentingnya dengan memahami mendekatkan anak ini kepada Allah, Rasulnya dan agamanya yang nanti imbasnya kepada jenengan. Jangan dibalik, jangan pakai rumah jenengan. Pokoknya kudu tak ujo sik, kudu tak turuti sik karepane mengke nek pas tua aku gari melu penak. Mboten niku. Pun kuatah niku ibu-ibu ngantikan kalih kula crita anak sing ngoten niku. Pun kuatah. Pun. Dan saya gak berharap itu adalah jenengan nanti kemudian nyari saya cerita seperti itu. Makanya di salah satu masjid yang ada di sekitaran Jaten situ, itu saya ada kajian pemuda. Walah itu bapak ibu pengawasan ngeten iki. Kita minta supaya anaknya diterke niku bapake wedi karo bojone. Buke niku wis gedhe aja kongkon pengajian. Oh ya ora nek acara liyane dhek kan lagi sibuk ngene sibuk ngono. Padahal Bu niku ten pengawasan niku namung duduk manis ngrungokke pengajian. Mengke yang bertanya satu pertanyaan dapat 10.000 atau nek bisa jawab dikasih di 10.000 terus dijajakke bakso lah penake pol. Jadi pengajian untuk panganan untuk diet gitu kan. Nah, artinya seperti itu para takmir masjid-masjid itu berusaha untuk memfasilitasi. Makanya tadi di depan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, mang bantu. Carane bantu pripun? Ketika jenengan enggak terlibat sebagai panitianya, jenengan enggak terlibat sebagai yang ngajarnya, paling mboten jenengan terlibat untuk ngantarkan putranya. Lho ngoten lho. Karena nanti anak itu yang soleh, dia akan ngerti bagaimana harus menjaga orang tuanya di waktu tua. Ora usah dikandani makan dhewe, yakin. Tapi nek jenengan cara mengharapnya dengan seperti itu tadi pakai rumus sendiri, wah susah. Termasuk bapak tadi yang 70 tahun nemoni saya, wah niki masalah niki bakal tambah ruwet nek ngeten niki. Dimulai dari sini dulu Pak aku. Ngoten nggih ta. Jadi dia sampai enggak paham mana skala prioritas. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kemudian kerso bermajelis ilmu, maka Allah akan tambahkan lagi ilmunya sebagaimana perkataan sebagian ulama, man amila bima alima aurasahullahu ilmun malam ya'lam. Maka siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan mewariskan atau menambahkan ilmu yang tambahan yang dia tidak ketahui. Dan Allah kemudian mengatakan pada Quran surat Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya akan ditambah takwa. Orang yang bertakwa namanya mutakin, dan mutakin itu adalah pewaris surga Firdaus. Nah, enggak cuma di situ, Allah kemudian menekankan pada Quran surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Ketika kita punya ilmu, kita lakukan, kita terapkan, kita bertakwa. Ketika kita bertakwa, kita akan dikasih furqan, punya alarm. Ini barang bener apa ora? Karena orang kalau nggak punya alarm, begitu dapat serangan fajar, amplop isinya duit, wah duit, alhamdulillah, munine ngoten toh. Tapi kalau jenengan punya ilmu, innalillahi. Podo-podo duit loh di dalam amplop. Nah,
Termasuk ketika ngapunten melih putra jenengan saja, Pak Bu aku main daftar ning kantor iki gitu kan. Nah, kalau orang punya ilmu akan mengatakan, "Ho nduk tak dongake, ho oleh tak dongake semangat sing sing bakoh, pokoknya bismillah muga-muga lancar." Ngoten nek punya ilmu. Nek ra duwe ilmu, wah ning kono tak telpone aku di orang dalam. Lho, benten niku. Termasuk orang kalau kemudian dagang, orang yang punya ilmu dia ngerti bahwasanya 1 gram dia ambil dari timbangan yang tidak hak, yang bukan haknya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka dia nggak akan mau berbuat curang. Tapi nek nggak punya ilmu, wah, iki nek ra nempleki magnet ya kapan ning sugih gitu kan. Iki nek ra ngleboni napa nek cara karet niku, karet niku kan diglumpukke dadi kotak gedhe niku. Niku ditimbang abot ternyata baru dibelah jerone enten watu gedene sak menten iki. Nah, kalau nggak mencurangi timbangan, kapan menang yang sugih? Bahasanya sudah kayak gitu. Itu karena nggak punya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dalam disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam Al-Kabair, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibron." Orang yang kemudian mempelajari ilmu tapi nggak mengamalkannya, itulah orang yang sombong. Sampai Nabi SAW mengisahkan pada hari kiamat ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka dan kemudian ususnya murat-marit terburai, lalu dia diputar-putar dengan usus yang terburai itu. Kemudian fatatstami'u ahlun nar alaih, penghuni neraka ngubengi orang itu. Kemudian fayaqulun, mereka bertanya, "Ya fulan masa'nuka?" Bro, kowe iki ngopo kok ususmu ambyar terus kowe jek muter-muter kaya wong bingung ngono kuwi ngopo? Kemudian penghuni neraka itu kemudian yang ngumpul tadi bertanya, "Tuh, alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Bukannya kowe mbiyen sing ngongkon aku berbuat baik larang sing mungkar. Lah pilihanku mungkar aku nyemplung neraka. Lah kowe kan sing ngongkon aku mbiyen salat. Nah aku milih ra salat nyemplung neraka. Lah kowe kan sing ngongkon aku salat. Kok kowe ya ning kene ngopo gitu kan. Fayaqul, kemudian dia menjawab, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi." Aku ngongkon kowe berbuat baik ning aku ora nglakoni. Nah niku. Makanya ketika panjenengan bermajelis ilmu, jenengan dapat ilmu, jenengan lakukan di rumah, jenengan dakwahkan ke keluarga. Wa anhakum anisyar wa atihi. Aku ngongkon kamu yang mencegah kamu, melarang kamu yang jelek, bukannya tak tinggalke malah aku sing yo nglakoni. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita punya ilmu, kita lakukan, kita dakwahkan. Allah mengatakan dalam rangka memotivasi kita pada Quran surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ini agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Jadi kita dimintakan untuk mendakwahkan. Makanya alhamdulillah diwasilitasi dengan kajian rutin. Ini kajian rutin yang sifatnya komunitas, mungkin di masyarakat dengan sakit kumut, misal pekanan, mungkin bulanan yang ada di masyarakat, mungkin di RT ada kajian dengan ikut, nggak apa-apa, malah tambah baik. Dan orang-orang yang mau mendakwahkan agama disebutkan dalam sebuah hadis, "Fa wallahi la ayyahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min umurin ni'am." Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantara kamu, maka itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Unta niku umumnya warnane coklat. Cara rada istimewa niku warnane putih, kados untane Nabi niku warnane putih. Nah, unta nek nganti warnane merah niku tambah larang melih karena niku hampir-hampir enggak ada, atau kalaupun ada langka sekali. Dan orang Yahudi itu menunggu lahirnya sapi warna merah. Jadi kata dia nek sapi warna merah itu muncul, berarti Al-Masih atau Mesayah mereka itu datang, maka mereka akan menang di atas semua bangsa. Itu keyakinan mereka. Tapi dalam hadis ini disebutkan ketika seorang itu bisa menyelamatkan satu orang ke jalan yang baik, dari nggak sholat dijajak sholat, dari pelaku riba menjadi nggak riba, dari yang nggak kudungan menjadi kudungan, maka kata Nabi SAW lebih baik dia mendapatkan atau pahala itu lebih baik daripada dia punya unta merah. Nah, saat ini kira-kira cara mobil niku Ferrari ngoten niku lho, mobil sing larang ngoten niku. Nah, dalam berdakwah kita diminta untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-An'am ayat 34, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna." Dan sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum kamu. Jadi rasul itu berdakwah itu pun didustakan oleh umatnya,
akan tetapi para rasul bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan mereka. Jadi rasul-rasul itu nggak cuma didustakan, nggak cuma dilokke, diece, tapi juga dianiaya. Ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang dibakar, ngoten niku to, jenengan pun ngertos to. Nah, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Oleh karena itu, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tema yang diberikan ke saya umum, maka saya sampaikan bahwasanya yang pertama untuk menguatkan kita semua agar terus berada di majelis ilmu apapun bentuknya, apakah ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji apapun, kita tambah sedikit-sedikit tapi istiqomah. Kemudian setelah kita tahu ilmunya, maka kita terapkan, kita praktekkan pelan-pelan tapi pasti. Wabil khusus dimulai dari keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kamu mulai selamatkan keluargamu dan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa harus kita selamatkan? Karena Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah. Karena neraka itu nanti isinya manusia dan batu. Dan selain diisi menungso kalih watu, alaiha malaikatun gilalun sidadul la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niku ditunggu kalih malaikat yang keras lagi bengis, yang dia selalu manut napa dawuhe Gusti Allah dan tidak pernah menolak apa yang diperintah. Jadi cara orang itu dimasukin rokok, terus Allah mengatakan gebuk ya gebuk, idak ya idak, kepleke ya kepleke. Maka kita akan menjadi orang yang paling sedih ketika anak kita ada di situ, istri kita ada di situ, pasangan kita ada di situ, orang tua kita ada di situ. Makanya dalam konteks bakti sama orang tua di beberapa kajian itu saya sampaikan pemberian terbaik anak pada orang tuanya selain harta, maka yang terbaik itu adalah hidayah. Artinya ketika jenengan punya orang tua yang perlu diselamatkan, apakah dari kesyirikan, apakah dari kekufuran, apakah dari TBC tadi, maka selain dengan cukupi urusan dunianya, makannya, tempat tinggalnya, wa asirhum bil ma'ruf, dan pergauli mereka dengan ma'ruf, maka kita juga harus membawakan kepada mereka hidayah. Oh, bapak saya belum sholat, piye carane ben sholat. Oh, bapak saya masih bukan muslim, piye carane biar Islam. Oh, bapak saya masih ngapunten kejawen, piye carane biar dadi wong Jawa sing Islam, mboten wong Islam ning dijawake gitu kan. Nah, ketika bapak saya kemudian masih pelaku kesyirikan, bahkan sponsor kesyirikan, piye carane ben tobat gitu kan. Makanya di Dagen itu dikumpulkan sak kelurahan gitu kan. Dan niku tesenten napa bersih desa. Dalah kula iki kaya wong dijebak. Nah, tak giliran masjid saya tak jenengan yang ngisi. Temane apa Mas? Bersih desa. Jadi saya kayak orang dipakake ngoten. Tapi nggih mboten napa, wong niku memang resiko. Makanya Nabi SAW itu dalam kehidupannya ketika beliau diutus yang pertama, orang Quraisy semua sepakat beliau orang terbaik dari sisi akhlak, dari sisi amanah, dari sisi kelakuan itu paling baik. Gak akan ada orang yang menyangkal itu. Muhammad ini paling jujur, paling apik, paling amanah. Gak ada orang menyangkal itu. Tapi begitu kemudian diperintahkan untuk mendakwakan tauhid, yang namanya Abu Jahal mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jamak tanah cilaka kowe Muhammad. Apa go koyo ngene kowe nglumpukke kami keluargamu ini. Padahal yang dimau adalah bagaimana kemudian keluarganya selain disikapi dengan akhlak yang baik, wa innaka la'ala khuluqin adim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu kan. Diucapkan imam makarimal akhlak, maka di situ juga disuruh untuk meluruskan akidah. Nah, akidah yang lurus ini yang menyebabkan kita berkumpul di surga. Makanya Nabi SAW itu ketika mendakwai keluarganya, enggak cuma ketika masih hidup, bahkan menjelang wafat pun tetap diparani. Yang namanya Abu Thalib itu sampai diparani ketika nyawanya mau dicabut. Kemudian Nabi mengatakan, ya amikul la ilaha illallah wa hajjun laka bihi indallah. Wahai pamanku, menghentikan la ilaha illallah niku mungkin nek jenengan sampun ucapkan, nanti kalau saya mati, kalau kita mati nanti di akhirat ditanya, saya akan menjawab kalau panjenengan sudah berakidah yang sama. Makanya panjenengan jangan menyerah. Ketika ada orang tua, ada putranya yang dikasih tahu sekali dua kali kok mboten manut, ditungake setiap hari. Begitu kemudian sudah ditungake setiap hari kok masih belum berubah, maka dicarikan orang yang bisa kasih tahu ngandani. Ketika itu juga masih belum berubah, doakan terus, Bu, Pak. Sampai akhirnya ada seorang anak yang dia itu hidup di atas kedurhakaan pada orang tuanya, tapi dia sadar kalau orang tuanya ini ngajari sing apik terus. Akhirnya begitu dia kemudian mau wafat, mau meninggal, dia berpesan sama ibunya, Bu, nek jenengan kersa kula mengke mlebet surga, mengki nek pas kula sedo jenengan mangapura kula, nek perlu niku sikile jenengan niku mang dekeken rai kula mboten napa-napa cobi.
Artinya bentuk kebaktian seorang anak itu terkadang hadir di belakang, nggak ada masalah dan jenengan nggak akan rugi. Tapi kalau jenengan nggak bersemangat untuk menjaga mereka, keluarga jenengan, sebagaimana permintaan Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum ahlikum naro, maka benar-benar kita akan terpisah dengan mereka di akhirat sana. Imma mereka yang masuk surga, kita yang tidak, atau sebaliknya. Dan itu sebuah kerugian. Padahal Allah menjanjikan orang beriman itu akan dikumpulkan di surga bareng-bareng dengan keluarganya, walaupun amale bedo. Jadi misal Pak rajin tahajud, anak era tahu tahajud tapi sholat 5 waktu nggak pernah berbuat kesirikan, anaknya bisa diikutkan dengan bapaknya. Termasuk suami dan istri. Niku hakul yakin dalil sahih banyak yang menyatakan seorang suami muslim akan dipertemukan lagi dengan istrinya yang muslim. Istrinya amal ibadah langkung kata, nanti suaminya akan ngetut ke istrinya. Atau sebaliknya, kok suaminya ibadahnya lebih banyak, maka istrinya akan diikutkan dengan suaminya dengan syarat akidahnya sama. Napa meleh panjenengan sebagai seorang perempuan, Nabi punya nilai plus. Apa itu? Nabi mengatakan ida salat khamsaha. Nek panjenengan sedanten iki yang putri-putri ini niku salat 5 waktu mawon, boten usah ditambahi tahajud, boten usah tambahi duha. Artinya nek jenengan tambahi itu sudah tambahan yang baik. Tapi nek boten jenengan tambahi nggih boten napa-napa. Wa shamat syahruha, dan jenengan puasa di bulan Ramadan, boten usah jenengan tambahi. Tapi nek jenengan tambahi itu juga sebuah nilai plus yang baik. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan manut pada suaminya. Kemudian wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatan keluarga, tidak gampangan, tidak mengok kanan mengok kiri, pokoknya fokus bojoku sing paling ganteng, sing paling soleh gitu kan. Dan diku jenengan pegang sampai mati, kata Nabi SAW. Wakilalah, akan dikatakan kepada para wanita itu, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, pintu surga ada 8 mang milih piyambak. Penak. Tapi nek wong lanang kon kerja, kon jihad, kon dakwah, kon apa meneh, kon berorganisasi, ya niki wis sholat di sini organisasi, wah insyaallah nggih pahalane kathah banget. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil mengaten kang saged kula aturaken niki kangge donga napa mboten? Nggih. Oh nggih. Kita berdoa nggih, panjenengan aminkan. Insyaallah di dalamnya ada doa-doa untuk putra-putra kita, semoga kemudian Allah hadirkan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum kufaran min kufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa ummahatana wa abana wa asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin
المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووفق عليهم الصبر يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا. اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المعصية يا غني يا حميد. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الشرك والظلم والنفاق ونعوذ بك من الرياء والسمعة والكذب ونعوذ بك من سوء الخاتمة ويا خير الرازقين. إنا نسألك حسن الخاتمة إنا نسألك حسن الخاتمة إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.